Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Nurul dalam pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pengamatan, peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ penyusun akar, mampu menganalisis keterkaitan struktur jaringan akar dalam melakukan fungsinya, serta mampu menganalisis teknologi yang terinspirasi dari akar. Perhatikan gambar di samping. Mengapa pohon tua dan rumah itu bisa roboh? Adakah keterkaitan antara kedua kejadian di atas? Mari kita jawab bersama dengan menyimak pembelajaran ini dengan seksama. Masih ingatkah kalian tentang fungsi akar? Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Beberapa tumbuhan menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagaimana akar dapat melakukan fungsinya? Adakah keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsinya? Bagian-bagian akar terdiri dari pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Ujung akar terdiri atas tudung akar yang merupakan zona pembelahan atau zona merismatik. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus akar tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi, seperti rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis adalah korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim
yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas suatu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut xilem dan floem dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikkel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikkel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut terdiri atas xilem, berfungsi mengangkut air dan mineral tanah menuju ke batang dan daun. Floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Apakah semua tumbuhan memiliki bentuk yang sama? Amati beberapa jenis tumbuhan di sekitarmu, kemudian golongkan akarnya. Akar yang berbentuk serabut termasuk akar tumbuhan monokotil. Akar yang berbentuk tunggang termasuk akar tumbuhan dikotil. Selanjutnya, amati perbedaan jaringan penyusun akar monokotil dan akar dikotil. Kemudian, catatlah perbedaan akar monokotil dan akar dikotil pada lembar kerja peserta didik atau LKPD-mu. Teknologi apa saja yang terinspirasi oleh akar? Teknologi yang terinspirasi oleh akar antara lain yaitu pemasangan fondasi besi slub dibuat rapat dan berjarak minimal 1,5 meter dengan yang lain dengan tulang baja berdiameter 12 mm. Hal ini bertujuan supaya fondasi memiliki sifat yang kuat dan mampu menopang beratnya rumah. Kemudian selain itu, yaitu pada pembuatan cakar ayam yang terinspirasi oleh perakaran pohon kelapa. Pipa beton yang menyangga konstruksi didukung oleh pipa-pipa beton yang ada di bawahnya bersatu mencengkeram tanah dengan kuat sehingga menjadi fondasi yang kokoh. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang struktur dan fungsi tanaman. Sekian atas perhatiannya dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.